pembelajaran hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dari kita mengirimkan Fatihah, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadiniyah al-Fatihah. Bismillah. Oke, selesai. Gimana anak-anak kabar kalian hari ini? Ibu berdoa semoga kabar kalian baik-baik saja hari ini dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kalian tetap harus menjaga kesehatan ya. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari malaikat. Pengertian dari malaikat. Malaikat berasal dari kata malak, jamaknya dari kata malaikah, yang artinya risalah atau mengemban amanah. Oke, dari makna tersebut dapat kita artikan bahwa malaikat ialah utusan Allah yang dengan patuh dan tunduk mengemban semua amanah yang Allah berikan. Malaikat itu termasuk makhluk gaib ya anak-anak. Namun kita wajib untuk mempercayai bahwa malaikat itu ada. Karena apa? Di dalam rukun iman sudah diterangkan bahwa ada malaikat yang kita harus iman, yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat sendiri ialah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya untuk mengatur urusan alam. Meskipun kita tidak pernah bertemu atau berkontak secara langsung, kita itu harus tetap yakin dan tetap percaya bahwa malaikat itu ada. Seperti itu. Dan Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan At-Tahrim ayat 6. Oke, baik. Di sini Ibu akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun, yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Oke, yang kedua yakni surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama ialah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat itu tidak seperti kita ya, kita yang selalu berbuat maksiat, kita yang masih berzina, kadang kita yang masih rasan-rasan, kita gibah, kita riya. Itu tidak ada pada malaikat. Oke, yang kedua, malaikat dapat berubah wujud
sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki malaikat menjadi seorang pengemis. Ya, malaikat menjadi seorang pengemis meskipun itu bergedok di jalanan. Meskipun itu malaikat oleh Allah dihendaki dia menjadi pengemis, dia akan berubah wujud menjadi pengemis. Seperti itu. Lalu malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu tidak seperti kita ya. Kita itu selalu setiap hari makan, kita selalu minum. Makan satu hari tiga kali, minum berkali-kali. Namun malaikat tidak seperti itu. Oke, selanjutnya malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak seperti manusia ya. Manusia ada cewek, ada cowok, bukan transgender ya, cewek dan cowok. Kalau malaikat tidak ada seperti itu, tidak ada jenis kelaminnya. Oke, selanjutnya malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti ibadah kepada Allah. Kalau kita kadang letih, kalau kita beribadahnya berhenti, juga terkat karena aktivitas kita, seperti itu. Namun kalau malaikat tidak, malaikat selalu beribadah dan beribadah kepada Allah. Yang malaikat lakukan hanya seperti itu. Oke, yang selanjutnya malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis dzikir. Jadi ketika ada pengajian di sana, ada istighosah di sana, malaikat selalu di situ. Lalu selalu mengelilingi majelis dzikir. Yang selanjutnya yakni malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat jamaah. Oke, maka dari itu sudah diperintahkan agar kita selalu melakukan sholat jamaah. Karena apa? Di situ kita sudah ditunggu oleh malaikat, ya. Jadi kita kalau bisa kita harus selalu menjaga sholat kita, selalu sholat berjamaah, jangan selalu sholat munfarid ya, namun sholat berjamaah karena di sana kita sudah ditunggu oleh malaikat. Oke, kita akan didoakan oleh malaikat. Oke, pembahasan selanjutnya yakni perbedaan malaikat jin dan manusia. Oke, ketiga ciptaan makhluk Allah ini memiliki perbedaan masing-masing meskipun ada beberapa yang sama. Oke, yang pertama kita akan membahas malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada Allah, tidak makan dan tidak minum, pikirannya jernih dan lurus, tidak memiliki hawa nafsu. Sekarang jin ya. Kalau jin sendiri diciptakan dari api, makhluk gaib, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, memiliki nafsu. Sekarang manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang terlihat mata, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, mempunyai nafsu. Di sini dua makhluk ciptaan Allah yang hampir sama, yang membedakan cuma dua. Yang membedakan, jin diciptakan dari api, kalau manusia diciptakan dari tanah. Kalau jin makhluk gaib, kalau manusia terlihat mata. Itu yang membedakan. Mulai dari patuh tidak patuhnya, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, mempunyai nafsu, itu semua sama seperti jin. Tapi bagaimanapun manusia adalah makhluk yang paling sempurna, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya nama dan tugas malaikat. Malaikat tuh sebenarnya tuh banyak ya. Namun di sini kita cuma menyebutkan 10 saja beserta tugas malaikat. Oke, yang pertama Jibril. Jibril yakni tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Oke, yang ketiga Israfil, tugasnya meniupkan sasangkala yang dimulainya kiamat hingga bangkit di padang mahsyar. Oke, yang keempat Israil, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, iblis, jin, setan, malaikat. Apabila telah tiba waktunya, itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil.
Lalu mungkar, tugasnya apa anak-anak? Mungkar, oke, mungkar tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Tugasnya nakir hampir sama seperti mungkar, mereka partner mereka bekerja sama. Oke, yang selanjutnya rokib tugasnya mencatat amal semua pekerjaan manusia yang baik. Sekarang atid tugasnya yakni mencatat semua pekerjaan amal buruk setiap manusia, mulai akhir balik sampai akhir hayat. Itu sama-sama rokib ya. Yang membedakan cuma kalau rokib itu lebih ke baik gitu, mencatat amal baik. Kalau atid mencatat amal yang buruk. Oke, sekarang malaikat Malik atau malaikat biasa disebut malaikat Zabaniyah ya. Tugasnya menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Yang terakhir apa Nana? Oke, yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Tugasnya yakni menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Oke, selanjutnya dari beberapa yang kita bahas tadi ada hikmah ya. Hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib. Semua yang kita lakukan itu ada hikmahnya. Jadi di sini apa yang kita jelaskan juga ada hikmahnya. Oke, yang pertama hikmahnya mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya dan kebesarannya. Makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat makhluk yang tidak bernafsu namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluh sedikit pun. Jadi kita harus belajar ya, kita harus bisa meskipun kita bernafsu namun kita harus patuh dan taat menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Meskipun itu sulit ya, meskipun kita tidak bisa, aku tidak bisa selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Aku masih biasanya melakukan maksiat, aku masih biasanya gibah, aku masih biasanya riya. Itu bisa dikurangi dengan sedikit-sedikit. Memang sulit, apapun itu memang sulit kalau kita langsung menghilangkan. Coba kita menghilangkan dengan cara sedikit demi sedikit, mungkin itu mudah. Oke, yang selanjutnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Seperti itu. Oke anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, sekian ya. Sampai di sini saja penjelasannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa via WA, bisa via SMS, juga bisa langsung saja tanya. Oke, semoga di masa pandemi ini kalian sehat-sehat ya. Tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan jangan lupa. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.